Bab 2611. Aku sudah punya anak. Tetapi mengapa menggunakan mahasiswa untuk uji klinis? Karena di antara masyarakat biasa, mereka memiliki kondisi fisik yang sangat baik, jadi kami menetapkan target kami pada mereka, kata Liu Hong. Kamu dan Ning Che akan pergi bersama nanti, dan kalian berdua akan divaksinasi. Setelah itu, kita akan membandingkan sampel. Tentu saja, melakukan uji klinis ini tidak sia-sia. Apakah ada hadiah lainnya? Setiap orang mendapat sebotol minyak kedelai non-GMO berukuran 5L sebagai hadiah. Sial, apa bedanya dengan mendapatkan telur saat membeli obat? Telur dari apotek kualitasnya kurang bagus, tapi minyak yang saya berikan adalah minyak kedelai timur laut murni. Kualitasnya berbeda. Setelah mengobrol sebentar dengan Liu Hong, dia pergi ke sebuah pertemuan. Lin Yi dan Ning Che pertama-tama berbicara dengan tim ke-8 yang bertanggung jawab atas hal ini, membahas beberapa hal terkait, dan kemudian pergi. Sekitar tengah hari, keduanya keluar untuk makan, lalu berkendara ke Universitas Olahraga Yanjing. Uji klinis diadakan di aula tenis universitas. Ketika mereka tiba, mereka mendapati aula sudah sangat ramai. Jangan bilang, semua orang di sini mendukung vaksinasi. Tidak banyak, hanya 200 orang totalnya, kata Ning Che. Ada pembatas di tengah. Orang-orang di luar garis kuning mungkin ada di sini untuk kelas hari ini. Benar-benar berani, tidak ada rahasia sama sekali. Tidak perlu rahasia, kata Ning Che. Ini baru tahap klinis. Efek obatnya belum sepenuhnya terasa. Menurut uji coba awal, obat akan dimetabolisme sepenuhnya dalam waktu 1 jam. Kalaupun terjadi sesuatu, penelitian pada orang-orang ini tidak mungkin dilanjutkan. Lalu bagaimana sampelnya akan dikumpulkan? Minum lebih banyak air untuk buang air kecil. Tujuan kita adalah mendapatkan sampel-sampel itu. Oke, pantas saja brigade ini begitu percaya diri. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Tentu saja, untuk urusan sebesar ini, tidak ada ruang untuk kejadian yang tidak terduga. Ning Che tertawa dan berkata, lihatlah para siswa ini, masih sangat muda. Melihat mereka mengingatkan saya pada masa-masa sekolah saya. Bertahun-tahun berlalu begitu cepat, waktu memang cepat berlalu. Kamu benar. Aku bahkan sudah punya anak sekarang, tapi aku masih merasa seperti anak muda. Ning Che terkekeh dan menepuk bahu Lin Yi, sambil berkata, dari segi usia, kamu memang bukan anak muda lagi, tapi dari segi energi, kamu lebih baik daripada anak-anak muda. Percaya dirilah. Kamu bahkan bisa mengemudi di sekolah, keterampilan mengemudimu semakin baik. Tidak bisa menahannya, ini semua karena kau menyuruhku berlatih. Baiklah, sudahlah, kita berhenti menggoda saja dan pergi melihatnya. Keduanya berjalan menuju tempat vaksinasi. Lin Yi yang tampan dan Ning Che yang menawan menarik cukup banyak perhatian dari kedua jenis kelamin. Wow, lihat gadis itu, kakinya panjang sekali, dan ukurannya pas. Dia benar-benar permata, tidak ada gadis di sekolah kita yang bisa menandinginya, kecuali mungkin Chen Xi. Bukan cuma kakinya. Dia punya lekuk tubuh yang sempurna, dan pinggangnya ramping. Bahkan kata, Gem pun tidak pantas untuk wanita seperti itu. Jika aku bisa memiliki seseorang seperti itu sebagai pacarku, aku dengan senang hati akan hidup 10 tahun lebih sedikit. Orang-orang seperti dia cuma bisa dilihat-lihat. Bahkan jika kamu mengorbankan 100 tahun, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan. Mari kita bersikap realistis. Orang-orang lain tidak banyak bicara, mereka tahu orang seperti Ning Che tidak akan menjadi milik mereka, jadi mereka puas mengaguminya dari jauh. Secara kebetulan, Lin Yi juga menarik perhatian banyak gadis. Orang itu sangat tampan, dan gayanya keren, seperti dia baru saja keluar dari drama TV. Pria dewasa seperti ini adalah yang paling menarik, aku menyukainya. Si kecil, bukannya kamu bilang kamu suka cowok dewasa. Cowok ini kelas atas, kan? Mau ngobrol sama dia, mungkin minta info kontaknya. Aku bahkan tidak mengenalnya, itu akan memalukan. Gadis yang bernama Little Si itu tinggi, mirip dengan Ning Che, tetapi sedikit lebih ramping. Dengan latar belakang aerobiknya, bentuk tubuhnya sangat ramping, tidak kalah dari Ning Che. Makanya kamu harus ngobrol sama dia, karena kamu nggak kenal dia. Kalau kamu kenal dia, ngobrolnya bukan apa-apa, kata Liao, teman sekamar Chen Xi. Mungkin juga tidak. Aku terlalu malu. Kamu pandai dalam segala hal, hanya saja kamu terlalu pemalu, kata Liao. Wajahmu semerah pantat monyet. Kau jelas-jelas menyukainya. Aku akan mencarikan informasi kontaknya untukmu. Itu akan menyelamatkanmu dari anak-anak laki-laki di sekolah kita yang mengganggumu setiap hari. Liao, aku sarankan kau tidak ikut campur. Chen Xi tidak punya niat seperti itu. Kenapa kau ikut campur? Pria yang berbicara itu berpakaian putih, tingginya lebih dari 1,8 meter, dengan tas tenis di punggungnya, dan rambut pendek, tampak sangat rapi. Namanya Zhou Yuhang, kapten tim tenis universitas dan asisten pengajar mata kuliah tenis.
Dia berbakat dalam tenis. Pada tahun ketiganya, ia memenangi Liga Tenis Mahasiswa Nasional dan sekarang masuk dalam tim nasional. Meskipun belum memenangkan penghargaan kelas dunia, ia telah mengukir namanya di Asia. Tetap mengajar di universitas sudah menjadi suatu kepastian, kecuali ada tawaran yang lebih baik. Bagaimana kamu tahu Xiao Xi tidak tertarik? Tanya Liao acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu, jangan ikut campur dalam hal ini. Menghadapi Liao, Zhou Yuhang menoleh ke Chen Xi dan berkata, si kecil, orang seperti dia biasanya cuma pamer dan nggak punya isi. Satu-satunya kelebihan mereka adalah penampilan yang lumayan, tapi mereka nggak punya kedalaman. Dan kamu nggak sedangkal itu untuk tertipu oleh penampilan. Kamu bahkan tidak mengenalnya, jadi bagaimana kamu bisa bilang dia tidak punya kedalaman? Apa kamu punya kedalaman? Chen Xi memutar matanya. Bukan itu maksudku. Aku cuma mau ingatkan, ditipu itu nggak baik. Kamu tidak perlu mengingatkanku tentang hal-hal seperti ini, aku sudah dewasa dan bisa menilai sendiri. Bagus sekali, kata Liao. Si kecil, tunggu saja. Aku akan mengambilkan kontaknya untukmu sekarang. Kalau ada percikan, kamu akan dapat jackpot. Tanpa memberi Chen Xi kesempatan berbicara, Liao berlari kecil menghampiri Lin Yi. Hai, tampan, boleh aku minta informasi kontakmu? Lin Yi yang sedang berbicara dengan Ning Che terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Ning Che terkekeh di sampingnya. Lin Yi, ayah dua anak, masih saja digoda. Gadis-gadis muda ini memang energik. Aku sudah punya anak, kamu sebaiknya fokus pada kelasmu dan jangan memikirkan hal lain. Bab 2612. Biro Hiburan. Hah, sudah ada anak. Mendengar berita ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan gadis-gadis yang tidak mencoba mengobrol dengannya pun merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Dia terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun, sangat muda, tapi sudah menikah dan punya anak. Apa dia tidak cari masalah? Pasti berbohong. Sudah kubilang jangan datang. Sekarang lihat, apa tidak memalukan? Wajah Chen Xi berubah merah tak tertahankan saat dia menarik Liao menjauh. Dia tidak menyangka pengalaman pertamanya melakukan hal ini akan berakhir dengan rasa malu tanpa hasil. Jangan khawatir, kata Liao. Kurasa dia cuma bercanda. Aku akan kembali lagi dan memastikan untuk mendapatkan detail kontaknya untukmu. Liao, apakah kamu gila? Zhou Yuhang berkata. Dia jelas-jelas jual mahal, mencoba memancingmu, dan kau masih saja menyerang tanpa otak. Apa kau mencoba mendorongnya ke dalam jurang api? Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, mending nggak usah ngomong. Mana mungkin aku bisa nyakitin dia, bentak Liao. Kalau kamu menemukan seseorang yang luar biasa atau mendalam, aku nggak akan bilang apa-apa. Tapi kamu nyari cowok yang cantik, apa itu nggak merugikan dia, kata Zhou Yuhang. Kau tahu, siapapun yang disuntik reagen klinis akan mendapat bonus 500 yuan. Dilihat dari pendekatannya, dia jelas kesini demi 500 yuan itu. Tapi kau ingin menghubungi si kecil, itu sama sekali bukan niat baik. Berhenti memfitnah, kata Liao. Sebentar saja kau menyebutnya biasa-biasa saja dan dangkal, tapi apa kau lebih baik? Apa hebatnya kau bisa bermain tenis? Jangan remehkan saya. Saya tidak hanya bermain, tapi juga memenangkan kejuaraan tenis tingkat nasional, dan saat ini saya berada di peringkat keempat di Asia. Jangan remehkan kemampuan saya. Tapi kamu jelek. Zhou Yuhang. Jurus mematikan. Melihat mereka berdua bertengkar, Ning Che tertawa dengan pesona dewasa. Meski sekarang sudah jadi ayah, ketua tim Lin, pesonamu tak pernah pudar. Kemanapun kau pergi, orang-orang tetap iri padamu. Mereka hanya anak-anak, jangan mempermainkanku. Ngomong-ngomong, kamu bisa main tenis. Ning Che mengalihkan topik. Tidak, tapi agak mirip pingpong, kan, kata Lin Yi, kamu harus memukul bolanya setelah menyentuh tanah. Itulah intinya, tapi kalau kamu tidak bisa bermain, aku tidak akan bermain denganmu. Kamu bisa bermain tenis. Aku sering bermain, kamu hanya tidak tahu, kata Ning Che dengan sedikit bangga. Mau main sebentar sekarang, kata Lin Yi. Lagi pula kita ada di posisi terakhir dalam daftar, masih lama nih. Aku tidak mempermainkanmu, kamu akan membuatnya tampak seperti aku menindasmu. Itu baru merendahkanku, kata Lin Yi, pernah dengar kekuatan membawa keajaiban. Baiklah, tunggu di sini, aku akan meminjam 2 raket. Tatapan Ning Che menyapu seluruh lapangan dan akhirnya tertuju pada 2 pria yang tampak pemalu. Melihat Ning Che datang untuk meminjam raket, tanpa berpikir panjang, mereka menyerahkan raket itu dengan kedua tangan. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu punya. Keduanya menemukan lapangan kosong untuk bermain dan menghabiskan waktu. Namun adegan ini tertangkap oleh Zhou Yuhang. Berani main tenis. Itu sama saja pamer keahlian di depan para ahli. Zhou Yuhang mencibir. Saudara Zhou,
Saya pikir ini adalah kesempatan, kita bisa memanfaatkannya, kata adik kelas Zhou Yuhang. Kesempatan untuk apa? Setelah selesai, kamu bisa bermain dengannya dan menghajarnya dalam beberapa set. Kedengarannya seru, kan? Mata Zhou Yuhang berbinar, ide bagus. Lihat saja, aku akan menghajarnya habis-habisan. Hei, kalian terlalu jahat, kata Liao. Dia sudah bilang tidak bisa main tenis, dan kamu masih mau main beberapa set dengannya. Bukankah itu sengaja dibully? Ini cuma main tenis. Apa itu termasuk perundungan, kata Zhou Yuhang. Ini pertandingan persahabatan yang bertujuan untuk berolahraga, jangan salah paham dengan maksudku. Kurasa kau sedang licik. Hehe, kenapa kamu tidak bilang saja kalau kemampuannya tidak sebaik milikku? Zhou Yuhang mencibir, lalu menatap Lin Yi, dan berkata, hei, sobat. Mendengar seseorang berbicara, Lin Yi yang tengah mendengarkan Ning Ce menjelaskan peraturan, menoleh untuk melihat. Apakah kamu memanggilku? Ya, aku memanggilmu, kata Zhou Yuhang. Karena kita punya waktu, bagaimana kalau kita main satu set nanti? Aku tidak tahu cara bermain, jadi jangan buang waktumu, kata Lin Yi sopan. Melihat Lin Yi menolak, Chen Xi dan Li Yao keduanya menghela napas lega. Menolak Zhou Yuhang berarti triknya tidak akan berhasil. Ini cuma permainan santai, nggak masalah kalau kamu nggak bisa main, lagi pula aku asisten pelatih. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, aku bisa ajarin kamu, dan kamu pasti cepat paham, kata Zhou Yuhang meyakinkan, takut Lin Yi akan menolak. Baiklah kalau begitu, setelah selesai, ayo bermain. Melihat Lin Yi setuju, kedua gadis itu panik. Chen Xi buru-buru berkata, tidak setuju, dia melakukannya dengan sengaja untuk membuatmu terlihat buruk. Si kecil, jangan ngomong sembarangan. Aku kan asisten pelatih sekolah, sudah banyak penghargaan, kok bisa begitu? Setelah berbicara, Zhou Yuhang memandang Lin Yi. Bung, jangan dengarkan dia, ini hanya permainan biasa. Lin Yi mengangguk setuju, tanpa mengatakan apapun lagi. Ning Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berpikir betapa menyenangkannya menjadi muda. Bahkan berpura-pura pun dilakukan tanpa keraguan. Segera, Lin Yi dan Ning Ce berdiri di kedua sisi. Kamu yang melayani duluan. Lin Yi memberi isyarat oke dan menimbang bola di tangannya, bersiap untuk melakukan servis. Dengan pria-pria tampan dan wanita-wanita cantik bermain, banyak orang berkumpul untuk menonton. Junior Zhou Yuhang mengejek. Lihat posturnya, jelas dia amatir. Belum lagi kamu, bahkan orang selevelku pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Jangan terlalu yakin, lihat sikapnya, dia terlihat sangat percaya diri, haha. Haha, semua ini cuma akting. Aku berani taruhan 1 juta, servis ini bahkan nggak akan melewati net. Itu sangat mungkin. Tanpa latihan jangka panjang, mustahil bisa membawa bola melewati net. Kakak Zhou, kalau kamu main nanti, pukul saja ke sudut-sudut lapangan, suruh dia mengejar bola kemana-mana. Haha, seperti yang kamu katakan. Mendengarkan mereka, Chen Xi dan Li Yao memperlihatkan wajah jijik, benar-benar jijik. Sementara itu, Lin Yi juga siap melayani. Meskipun dia belum pernah bermain sebelumnya, di bawah pengaruh kebijaksanaan Sage, dia telah memahami beberapa taktik dan teknik dasar. Setelah bersiap, Lin Yi melemparkan bola ke udara dan mengayunkannya dengan keras. Bang! Bunyi keras. Bola tenis itu terbang melewati net dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Setelah menghantam tanah, benda itu memantul dengan cepat dan menghantam lemari logam di belakang. Meninggalkan penyok seukuran telapak tangan. Bab 2613. Mempercepat kekacauan. Bola tenis itu menyentuh tanah, menggelinding beberapa meter, menghantam peralatan di dekatnya, dan berhenti. Seluruh arena menjadi sunyi, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tatapan semua orang tertuju pada penyok di lemari logam itu, bulu kuduk meremang seluruh tubuh. Orang bertanya-tanya, seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan agar bola tenis memiliki energi sebesar itu bahkan setelah memantul. Memikirkan hal ini, semua orang merasa merinding. Mereka bertanya pada diri sendiri, mungkinkah mereka mencapai prestasi seperti itu? Bahkan pemain tenis terbaik di dunia tampaknya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tak lama kemudian, perhatian semua orang tertuju pada Lin Yi, matanya penuh keheranan saat mereka menatapnya seperti dia adalah monster. Ini bukan hanya tentang tidak bisa bermain tenis, tampaknya dia bahkan bisa membunuh seseorang. Cukup bagus, cukup meyakinkan. Ning Ce tersenyum, mengambil bola tenis, dan melemparkannya tinggi sebelum menyajikannya lagi. Sekali lagi, terdengar ledakan keras, yang menjadi bukti kekuatan besar di baliknya. Penglihatan Lin Yi sangat luar biasa, saat melihat bola tenis terbang ke arahnya, ia segera bergerak ke tempat itu, mengayunkan raket, dan memukul bola kembali dengan tepat. Serangkaian teriakan terkejut terdengar dari mereka yang berada di pinggir lapangan,
tidak seorang pun menduga keduanya mampu memukul bola tenis pada level seperti itu. Setiap kali diayunkan, ada nuansa keindahan yang dahsyat. Keduanya saling serang, memukul selama lebih dari selusin ronde, bermain tanpa ampun. Namun pada ronde ke-20, Lin Yi tidak mengembalikan pukulan tersebut karena raketnya meleset, sebuah lubang besar muncul di tengahnya, dengan bola tenis melayang di belakangnya. "Ayunanmu terlalu kuat, kamu harus berhati-hati," kata Ning Che. Lin Yi mengangguk sambil tertawa, "Aku yakin raket itu juga sudah mendekati akhir masa pakainya, jangan lupa membayarnya." "Jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkan anak-anak muda ini." Setelah berbicara, Ning Che melirik Zhou Yuhang. "Bukankah kau akan bermain melawannya? Kita sudah selesai bermain, sekarang giliranmu." Zhou Yuhang berdiri terpaku di tempat, tak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat yang lama. Seseorang yang mampu membuat penyok pada lemari logam dan merobek raket tenis, bertanding melawan orang seperti itu tampaknya sama saja dengan mencari kematian. Kalau saja suatu saat bola mengenai dia, dia akan langsung dibawa ke rumah sakit. "Zhou Yuhang, kenapa kamu diam saja? Tadi kamu bilang mau main lawan dia, sekarang kesempatanmu, cepat pergi." Li Yao menambahkan hinaan yang lebih menyakitkan. "Aku." Zhou Yuhang tergagap cukup lama sebelum berkata. "Tiba-tiba saya merasa agak tidak enak badan, yang mungkin akan memengaruhi permainan saya tidak akan bermain hari ini." "Keahlianmu sangat hebat, sudah memenangkan banyak kejuaraan di masa lalu, dan menduduki peringkat keempat di Asia, menghadapi seorang pemula, bahkan jika itu memengaruhimu, mengalahkannya seharusnya bukan masalah, kan? Kamu bilang tadi ini hanya untuk bersenang-senang, menang atau kalah tidak masalah, kenapa tidak mencobanya?" tanya Chen Xi. Beberapa gadis yang mendukung Lin Yi memasang senyum mengejek di wajah mereka. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yuhang hanya bisa tersenyum canggung, berharap menemukan lubang untuk bersembunyi. "Karena dia tidak mau bermain, maka aku juga tidak akan bermain." Melempar keributan ke samping, Lin Yi bersiap untuk divaksin. Ning Che pun menemukan kedua bocah lelaki itu dan memberi mereka ganti rugi atas keributan itu. Tak lama kemudian, keduanya mulai divaksinasi. Namun setelah selesai, keduanya tidak pergi, tinggal untuk observasi selama 1 jam, menunggu obatnya di metabolisme sepenuhnya. Selama periode ini, tes urin diperlukan untuk melengkapi serangkaian prosedur. Setelah uji klinis selesai, keduanya meninggalkan sekolah. Angin sepoi-sepoi mengganggu rambut panjang Ning Che, dia menyelipkannya ke belakang. "Akhir-akhir ini aku sibuk, jadi belum sempat menghubungimu, ku dengar kau pergi menjadi pendeta Tao." "Tidak ada yang bisa dilakukan, hanya menikmati hidup," kata Lin Yi. "Saya menemukannya cukup menarik, berbeda dari apa yang saya bayangkan, saya sarankan Anda mencobanya juga, cukup memuaskan. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Brigade Garda Pusat, saya tinggal di kuil Tao selama lebih dari setengah tahun." Ning Che berkata, "Saya menemukan gaya bertarung menggunakan kekuatan dan Tian memiliki banyak kesamaan dengan sistem kultivasi Tao, selama beberapa bulan ini, kemampuan saya meningkat pesat karena Anda sudah ada di sana, jangan sia-siakan kesempatan ini." Lin Yi mengangguk. Meski menghabiskan waktu terbatas, dia memang merasakan hal ini, karenanya menyarankan Ning Che untuk mencobanya. Ia bahkan berencana agar anggota grup 1 mengalaminya di masa mendatang. "Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah kembali, kapan kamu berencana untuk pergi?" "Awalnya berencana untuk tinggal beberapa hari dan pergi, menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak, tetapi Anda mengatakan grup 1 akan segera kembali, saya ingin tetap di sana untuk menunggu mereka." Ning Che melirik tanggal di ponselnya, waktunya sudah tepat, 3 atau 4 hari lagi, mereka seharusnya sudah kembali. Lin Yi mengangguk, "Begitu mereka kembali, kita akan berkumpul, lalu aku akan pergi." "Apakah kamu sibuk nanti?" tanya Ning Che. "Bukan masalah besar," kata Ning Che sambil berhenti berjalan. "Kenapa berhenti?" "Mobilnya diparkir di depan, belum sampai." Ning Che tidak menjawab, hanya menoleh ke seberang jalan. Lin Yi juga mengikuti tatapannya. Sebuah tanda besar terlihat, seperti home in. Saat mereka keluar, hari sudah lewat pukul 5 sore. Begitu keluar, keduanya tampak segar kembali, tidak jelas siapa yang diuntungkan, atau siapa yang tidak. "Apakah kamu punya rencana untuk malam ini?" Lin Yi bertanya setelah masuk ke dalam mobil. "Kamu mencari ronde kedua. Babak kedua bisa menunggu, aku berencana mengunjungi tetua Lu, kalau kamu ada waktu luang, ikutlah denganku." "Apakah aku boleh pergi?" "Apa yang salah? Kamu bukan orang luar." Meski keduanya adalah pemimpin tim, pangkat mereka sama, tetapi jika diteliti lebih dekat, perbedaannya terlihat jelas. Ning Che dibesarkan oleh Liu Hong, yang dianggap sebagai muridnya. Sementara Lin Yi dibesarkan oleh Liang Xianghe, maka identitas tersirat mereka berbeda. Selain itu, status Liang Xianghe dan Ning Che sangat berbeda, oleh karena itu dia menyatakan tidak pantas baginya untuk pergi. Namun Lin Yi bermaksud membantu Ning Che sedikit secara diam-diam, kontak yang sering dengan Liang Xianghe tidak ada dampak buruk baginya.
Lin Yi mengendarai mobil, membeli beberapa botol alkohol dan bungkus rokok, lalu menuju ke tempat Liang Xianghe. Malam itu, keduanya menginap di rumah Liang Xianghe untuk makan malam, mendiskusikan berbagai topik. Lin Yi memperhatikan rambut Liang Xianghe tampak sepenuhnya putih. Tekanan yang dialaminya terasa lebih berat dari sebelumnya. Situasi di pulau itu pasti sangat tegang, kata Lin Yi. Memang, semua orang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Setiap saat, seseorang mungkin memanfaatkan kesempatan, lalu kekacauan akan terjadi lagi. Lin Yi memahami perjuangan Liang Xianghe, bahwa jika organisasi lain terburu-buru seperti ini, pasti akan menimbulkan banyak korban. Namun jika tidak melakukannya, peluang dalam kompetisi akan sangat tipis. Tekanannya beralasan. Dunia saat ini sedang bergerak menuju keadaan kacau. Bab 2614. Nasib aneh. Lin Yi memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya, abunya terbakar setengah, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Liang Xianghe berada dalam dilema, dan Lin Yi sepenuhnya memahami kesulitannya. Melalui beberapa pesan singkat, ia memperoleh pemahaman menyeluruh tentang situasi di pulau itu. Namun, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai hal itu. Meskipun tahun-tahun telah berlalu, Pulau Tilia tetap misterius dan tidak diketahui dunia. Pembukaan lahan pasti akan menyebabkan konsumsi besar-besaran. Ini adalah sesuatu yang Liang Xianghe, dan tidak ada orang lain, ingin lihat. Namun jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda akan tertinggal jauh di belakang orang-orang yang gegabah itu. Jika saat itu tiba, situasinya akan semakin tak terbayangkan. Baiklah, memikirkan hal-hal ini masih terlalu dini sekarang, ayo minum dan berhenti khawatir. Liang Xianghe mengangkat gelasnya, Lin Yi dan Ning Che bergabung dengannya, dan suasana pertemuan kembali semarak. Beberapa saat setelah pukul 9 malam, keduanya meninggalkan rumah Liang Xianghe. Namun Liang Xianghe tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Saat mereka pergi, dia memberi mereka beberapa barang. Lin Yi menghitung bahwa barang yang diberikan Liang Xianghe lebih mahal daripada yang dibelinya. Gelombang ini tidak kalah. Pada hari-hari berikutnya, Lin Yi mencurahkan seluruh waktunya untuk Liang Ruoxu dan anak-anak. Dia akan mengajak anak-anak berjalan-jalan di taman, kehidupan di sana sederhana dan hangat. 3 hari kemudian, kelompok pertama mundur, sementara Qiu Yuluo tetap bersama kelompok kedua untuk berjaga. Mereka akan menunggu beberapa hari lagi sebelum kembali. Ketika kelompok pertama kembali, mereka terlebih dahulu menghadiri rapat pelaporan, dan Lin Yi ada di antara mereka. Dalam laporannya, Lin Yi tidak merasa ada bahaya besar. Seperti yang dikatakan Ning Che, pinggiran Pulau Tilia telah menjadi daerah yang relatif aman, dan tingkat bahayanya tidak sebesar yang dibayangkan. Beberapa saat setelah pukul 2 siang, setelah rapat pelaporan, kelompok pertama berkumpul di kantor Lin Yi, mengelilinginya. Saudara Lin, sekarang setelah kita menyelesaikan misi dengan selamat, bagaimana kalau kita atur makan malam nanti? Tanya Zhao Yunhu. Hari demi hari, yang kau tahu hanyalah makan. Lin Yi mengumpat, apa yang terjadi pada lenganmu? Bagaimana bisa kau kembali dalam keadaan terluka? Kami bertemu dengan Freemason setelah mendarat di pulau itu, kata Zhao Yunhu. Kalian tahu situasi di kedua belah pihak, kami tidak akur satu sama lain, yang menyebabkan konflik selama misi, tapi luka-luka mereka semua ringan. Lin Yi mengangguk ringan, kebencian antara kedua belah pihak memang sudah ada sejak lama. Kunjungan ke pulau ini seperti bertemu musuh, membuatnya semakin intens. Bagaimana perasaanmu tentang kunjungan ke pulau ini? Ada kemajuan. Lebih dari sekadar keuntungan, itu membuka mata, kata Shao Jianfeng. Saya sudah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat serigala sebesar harimau dewasa, itu membuat saya ketakutan setengah mati. Kamu tidak melihat itu di rekamannya. Mereka tidak mungkin sama, kita melihat yang asli kali ini, kata Shao Jianfeng. Tapi harus kukatakan, dagingnya benar-benar enak. Lin Yi, ayo pergi, cari tempat makan dan ngobrol. Ayo pergi. Tentu saja, pada malam harinya, Lin Yi, Ning Che, dan kelompok pertama mencari tempat makan, lalu pergi ke bar, bermain hingga dini hari. Adapun Lin Yi dan Ning Che, mereka diam-diam pergi ke hotel. Setelah masalah di Yanjing selesai, Lin Yi berangkat kembali ke Zonghai. Ketika dia tiba di rumah, dia mendapati He Yuan juga ada di sana. Bagaimana rasanya menjadi pendeta Tao dalam waktu yang lama? Melihat Lin Yi pulang, Ji Qingyan bertanya sambil tersenyum. Benar-benar mengolah diri sendiri, pengalamannya lebih baik dari yang kubayangkan, kata Lin Yi. Luangkan waktu untuk berkunjung juga, pemandangan Gunung Longhu cukup bagus. Ini benar-benar bisa dipelajari, saya sudah lama tidak bepergian. Saya pernah mengunjungi Gunung Longhu, pemandangannya cukup bagus, kata He Yuan. Tapi pendeta Tao di sana tampaknya tidak terlalu baik. Apa yang terjadi? Apa mereka menipumu? Tidak, tapi ada seorang pendeta Tao tua yang selalu menatapku dengan mata penuh nafsu, katanya dia adalah tuan rumah, bagaimana dia bisa sampai di sana, aku tidak tahu.
Kuil yang kamu kunjungi, mungkinkah itu Istana Sanqing? Kok kamu tahu? Lin Yi. Ini suatu kebetulan yang aneh. Dia seorang pendeta di sana, Ji Qingyan terkekeh, menutup mulutnya. Mungkin pendeta Tao tua yang kamu temui, dia mengenalnya. Itulah, jika mereka berkumpul, suasana kuil akan benar-benar terguncang. He Yuan tidak pergi malam itu, dia tinggal untuk makan malam. Setelah makan sederhana, Lin Yi tidak sabar untuk menemani anak-anak. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan tulus, dia sangat mencintai kedua anak itu. Setiap kali dia melihat putrinya, dia selalu ingin memeluk dan menciumnya. Namun ketika berhadapan dengan putranya, dorongan itu jauh lebih kecil. Mungkin Lin Yi sendiri tidak menyadari, jauh di lubuk hatinya, dia masih lebih menyukai perempuan. Karena dia tidak pergi lama kali ini, kembalinya tidak terasa seperti semuanya menegangkan. Sehari setelah kepulangannya, dia berkumpul lagi dengan Qin Han dan yang lainnya pada malam itu. Lalu Li Chuan, Yan Qi, dan Wang Ying. Awal tahun ini, Li Chuan menyebutkan ingin mengunjungi klinik Mayo untuk belajar, sekarang semua prosedur telah selesai. Namun, karena beberapa masalah internal di Mayo Hospital, kegiatan pertukaran ditunda selama 2 bulan, jadi perlu menunggu. Jika tidak, Lin Yi juga mengobrol dengan Yan Qi tentang Istana Sanqing. Dia memintanya untuk menghubungi orang-orang industri, untuk mempromosikan Istana Sanqing, dan berusaha untuk memanaskan suasana sebelum pameran kuil, sehingga lebih banyak orang akan berkunjung, kalau tidak tugasnya tidak dapat diselesaikan. Setelah mengatur segalanya, sisa waktu Lin Yi dihabiskan untuk menemani anak-anak. Meski tidak banyak menyusu, perkembangan mereka bagus, mereka sudah tahu cara merangkak, dengan sangat lancar. Di Zonghai, Lin Yi tinggal selama lebih dari 10 hari, memperkirakan waktu, hari pekan raya kuil akan segera tiba, jadi dia bersiap kembali ke Istana Sanqing untuk melihat-lihat. Kepergian ini tidak menimbulkan perasaan sedih. Keadaan Lin Yi seperti hendak pergi bekerja, terutama Ji Qingyan, yang sudah terbiasa dengannya. Sedikit setelah pukul 3 sore, Lin Yi tiba di Istana Sanqing Gunung Longhu. Berdiri di kaki gunung, dia memang terkejut. Hari belum pagi, namun sudah ada orang yang berkendara menuju gunung. Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini menuju ke Istana Sanqing. Selain itu, banyaknya orang yang turun dari gunung, menunjukkan bahwa jumlah wisatawan sudah cukup mengerikan. Setidaknya 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Lin Yi menduga bahwa sebagian besar pujian itu milik Yan Qi. Karena dia melihat beberapa video Istana Sanqing bergulir di Douyin, dan kualitas videonya sangat tinggi. Dalam hal pemasaran, level Yan Qi tidak diragukan lagi sangat baik. Lin Yi memperkirakan bahwa target untuk melampaui dupa kuil Zhengyi dalam waktu yang diberikan seharusnya tidak menjadi masalah. Bab 2615. Strategi kuil Zhengyi. Di depan gerbang tanah terberkati di Istana Langit King, tempat parkir masih dipenuhi cukup banyak mobil. Lin Yi keluar dari mobil dan masuk ke dalam, melihat semua orang di Istana Langit King sibuk menyambut wisatawan. Ada pepatah lama, jahe akan semakin pedas seiring bertambahnya usia, dan itu tidak salah sama sekali. Orang lain sibuk bekerja, dan beberapa bahkan sedikit mengatur rencana, mencoba mendapatkan uang saku tambahan dari wisatawan. Namun Zhang Yufu, yang berusia lebih dari 50 tahun, sibuk dengan ilmu Feng Shui dan meramal nasib, khususnya menyasar wisatawan wanita muda dan cantik. Jika wanitanya sangat menarik, dia bahkan akan membaca telapak tangan mereka secara gratis. Mencapai level orang mesum tua ini, dia sudah mencapai puncaknya. Malam itu, setelah mengantar semua turis, semua orang berbincang-bincang, menceritakan kepada Lin Yi tentang hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Setelah jalan diperbaiki, jumlah wisatawan di Istana Langit King berangsur-angsur meningkat. Hingga seminggu yang lalu, terjadi lonjakan wisatawan, sehingga semakin memperkecil jarak dengan kuil Zhengyi. Apakah orang-orang dari kuil Zhengyi membuat masalah akhir-akhir ini? Tanya Lin Yi. Tidak juga. Sejak kau memukul Liu Peng, mereka jadi jauh lebih baik, kata Li Yongnian. Tapi terkadang, saat kami turun gunung, kami bertemu mereka dan sikap mereka tidak baik. Kamu tidak hanya memukuli mereka, tetapi juga mencuri bisnis mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menyambutmu dengan senyuman? Haha, benar juga, pokoknya akhir-akhir ini lumayan memuaskan, dapat duit banyak banget. Lin Yi tertawa dan kembali menatap Zhang Yufu. Kak, akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk membaca telapak tangan dan tulang, tanganmu pasti mulai kapalan. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak tahan melihat mereka berjuang di dunia yang fana, jadi saya membuat keputusan yang mengkhianati leluhur saya, bahkan dengan mengorbankan rahasia surgawi, hanya untuk meringankan kemalangan mereka, kata Zhang Yufu. Bisa berbuat baik kepada mereka, apalagi sampai kapalan, sekalipun tangan ini rusak, aku tak keberatan. Lin Yi menyeringai dan bergumam dalam hati, benar-benar sosok yang patut ditiru di antara kita. Tapi baru-baru ini, aku punya ide yang berani, dan aku butuh pendapatmu tentang itu, adik junior. Apa itu?
Baru-baru ini di gunung, saya menemukan mata air, dan saya berpikir untuk mengembangkan sumber air panas. Bagaimana menurutmu? Di mana kamu bisa menemukan sumber air panas di Gunung Longho, kata Lin Yi. Bagaimana kalau aku ambil pasir di sini, kamu buat pantai, lalu ada turis yang pakai bikini dan bakar dupa untuk memberkati. Adik kecil, kamu memang luar biasa, ide yang bagus. Zhang Yufu berkata. Lagi pula, akhir-akhir ini jumlah wisatawan di kuil meningkat pesat, dan aku merasa sangat gelisah, takut hal itu mengganggu kedamaian kultivasi para dewa. Lalu, ide gila apa lagi yang muncul sekarang? Saya pikir kita harus membatasi jumlah pengunjung Istana Langit King, tidak perlu menyambut begitu banyak orang. Urusan duniawi seperti kerumunan yang ramai, dan sebagai praktisi, kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Dalam menghadapi kepentingan besar, adalah kebijaksanaan sejati untuk mundur dengan anggun. Ayo, seseorang terjemahkan apa yang baru saja dia katakan, kata Lin Yi. Aku tahu. Zhuang Xiaoyun berkata. Yang dimaksudkan oleh sang guru hanyalah menghibur wisatawan wanita, bukan wisatawan pria. Kakak senior, bahkan muridmu pun bisa melihat niatmu, mengatakan hal lain tidak ada gunanya. Kalian benar-benar tidak mengerti niat baikku sama sekali. Zhang Yufu menghela napas. Bagaimana mungkin aku hanya menjamu turis perempuan? Kata orang kuno, sulit mempertahankan pria atau wanita picik. Aku pria yang berprinsip dan punya batasan. Lalu kenapa kau membawa Xiaoyun ke kuil? Tanya Li Yongnian. Dan aku ingat, kamu hanya menagihnya $50.000. Mungkin karena pada hari saya mendaki gunung, saya mengenakan gaun pas badan dan Balenciaga. Kalian benar-benar tidak mengerti aku sama sekali, aku sangat kecewa. Lupakan saja, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut, ketika festival kuil tiba, aku akan mengurus para turis wanita yang merepotkan itu. Aku tuan kalian, kalau bukan aku yang pergi ke neraka, siapa lagi? Zhang Yufu berbicara dengan serius, lalu diam-diam pergi, seolah-olah sangat dirugikan. Setelah Zhang Yufu pergi, Lin Yi dan yang lainnya berkumpul bersama untuk membahas masalah tentang festival kuil 3 hari kemudian, sebelum akhirnya tidur hingga larut malam. Gunung Longho, Kuil Zhengyi. Karena festival kuil akan datang, semua lampu dinyalakan bahkan di malam hari untuk membahas hal-hal yang terkait dengan festival tersebut. Saudaraku, saya perhatikan, jumlah wisatawan ke Istana Langit King telah melonjak akhir-akhir ini, jika ini terus berlanjut, status kita akan terancam. Liu Peng berkata, banyak video tentang Istana Langit King yang muncul di internet. Saya menduga mereka mempekerjakan orang untuk pemasaran. Kalau tidak akan ada efek seperti ini, kata Zhou Jin. Saya pikir juga begitu, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja, kita harus meningkatkan upaya promosi kita, atau kita berisiko disalib oleh mereka. Zhou Jin terdiam sejenak, lalu berkata, sekadar meningkatkan upaya promosi mungkin tidak akan memberikan hasil yang baik, ini membutuhkan strategi jangka panjang, kalian semua bisa melanjutkan tugas kalian yang lain, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Dimengerti, saudaraku. Malam yang panjang berlalu dengan tenang, dan hari baru pun tiba seperti yang dijanjikan. Arus wisatawan tak henti-hentinya terus berdatangan ke Gunung Longho, ingin merasakan langsung pegunungan terkenal dan pemandangan Tao. Sementara itu, dupa di Istana Langit King masih menyala terang, meski belum dapat menandingi kuil Zhengyi, namun jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saudaraku, kamu memanggilku. Sekitar pukul 11 pagi, Zhou Jin meminta Liu Peng untuk datang. Aku butuh bantuanmu. Pergi ke bandara sekarang dan jemput beberapa orang untukku. Nanti aku kirim kontaknya. Telepon mereka begitu kamu sampai, lalu antar mereka ke restoran Guoshan. Dimengerti, saudaraku. Liu Peng tidak bertanya siapa yang akan dijemputnya, dia dengan patuh menyetir ke bandara. Sekitar pukul 2 siang, Zhou Jin tiba di restoran Guoshan, memesan beberapa hidangan khusus, dan menunggu para tamu tiba. Ketika hidangan hampir siap, pintu ruang pribadi didorong terbuka. Tidak termasuk Liu Peng, 6 orang masuk. Keenamnya masih cukup muda, 4 pria dan 2 wanita, tidak ada yang tampak berusia lebih dari 30. Saya berasumsi ini adalah Taois Zhou. Yang berbicara adalah seorang perempuan, yang rambutnya mencapai bahu dan mengenakan celana jin biru yang pas. Meskipun kakinya tidak terlalu panjang, pinggangnya ramping, membuat penampilannya secara keseluruhan cukup menarik. Nama wanita itu adalah Chen Rongrong, seorang streamer wanita di Douyin, yang memiliki lebih dari 30 juta pengikut, seorang influencer daring besar. Dia melakukan streaming setiap hari dan meraup pendapatan 400 hingga 500 ribu. Dan ini juga menjadi alasan mengapa Zhou Jin mengundangnya. Itu aku. Zhou Jin mengangguk sambil tersenyum dan berjabat tangan dengan Chen Rongrong. Silakan duduk semuanya, perjalanan ini melelahkan, mari kita makan sambil ngobrol. Baiklah, terima kasih atas keramahannya, Taois Zhou. Mereka duduk, bersulang, mencicipi makanan, lalu mulai mengerjakan tugasnya. Taois Zhou,
Ada banyak hal yang tidak jelas selama panggilan telepon kita kemarin, mari kita bicara terbuka sekarang. Bab 2616. Danau Hua King Zonghai, Istana Atas Longhu. Hal yang paling spesifik adalah saya berharap kalian bisa pergi ke Istana Sanqing untuk siaran langsung. Zhou Jin berkata sambil tersenyum, dengan basis penggemar dan pengaruh daring Anda, saya yakin dampaknya akan sangat baik. Pergi ke Istana Sanqing untuk siaran langsung. Chen Rongrong menatap Zhou Jin, Taois Zhou berasal dari kuil Zengyi, tapi kau meminta kami untuk melakukan siaran langsung di Istana Sanqing. Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Bukan hanya Chen Rongrong yang tidak mengerti maksud Zhou Jin, tetapi juga Liu Peng. Kakak senior, jika Nona Chen dan timnya benar-benar pergi, itu sama saja dengan mempromosikan Istana Sanqing. Zhou Jin tertawa, merasa dirinya satu-satunya yang sadar di antara para pemabuk. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu, kata Zhou Jin. Sebarkan berita negatif, lalu ekspos. Dengan begitu, tujuannya tercapai. Berita negatif. Gumam Chen Rongrong, matanya tenggelam dalam pikirannya, lalu melanjutkan. Taois Zhou, aku benar-benar tidak tahu berita negatif apa yang akan kusebarkan. Semuanya sudah sangat jelas. Anda bisa meminta mereka memamerkan beberapa seni bela diri Tao, lalu mereka akan terekspos. Itu tidak mungkin, kata Chen Rongrong. Semua orang tahu apa yang disebut seni bela diri itu palsu. Bahkan jika saya meminta mereka mendemonstrasikannya, mereka akan bilang semua orang harus percaya pada sains, dan penonton akan mempercayainya, jadi itu bukan berita negatif. Aku juga sudah memikirkannya, kata Zhou Jin. Itulah sebabnya aku sebelumnya menyuap seseorang dari Istana Sanqing. Kau bisa membawa orang-orangmu untuk mewawancarainya terlebih dahulu, dan dia akan memberitahumu bahwa Istana Sanqing memiliki seni bela diri yang sesungguhnya. Setelah itu, wawancarai yang lain, jika mereka tidak bisa membuktikannya, itu akan membuktikan bahwa mereka menipu. Mengerti maksudku? Chen Rongrong mengangguk, aku mengerti sekarang. Kalau ada yang bekerja sama, efeknya akan jauh lebih baik. Itulah inti rencanaku, untuk detailnya, Nona Chen harus mengaturnya sendiri. Tidak masalah, kata Chen Rongrong. Kalau tidak salah, lusa seharusnya ada festival kuil setempat, dan itu akan menarik lebih banyak pengunjung. Melakukannya saat itu akan memberikan efek yang lebih baik. Jika kamu menunggu sampai lusa, itu akan terlambat, kata Zhou Jin. Kalian harus mulai besok. Taburkan sedikit tanah di atasnya, agar menjelang hari festival, banyak wisatawan akan datang ke kuil Zengyi. Itulah hasil akhir yang kuinginkan. Tidak masalah, serahkan pada kami. Sambil berkata demikian, Chen Rongrong mengeluarkan sebuah kontrak dari tasnya dan mendorongnya di depan Zhou Jin. Taois Zhou, ini kontraknya. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani, lalu transfer uang muka. Mendekati festival kuil, orang-orang di Istana Sanqing sangat sibuk. Memanfaatkan uang hasil sumbangan dupa selama beberapa hari terakhir, banyak tempat telah direnovasi. Setidaknya dari permukaan, tidak ada titik buta lagi. Menangani festival kuil bukanlah masalah besar. Seperti biasa, Lin Yi tiba di gunung belakang untuk bermeditasi sebelum fajar. Dengan mata tertutup, dikelilingi udara segar dan lembab, rasanya seperti berada di dunia lain. Rasanya seperti diselimuti oleh suatu kekuatan misterius. Mencapai keadaan euforia. Bagi Lin Yi, keadaan seperti itu sungguh menyenangkan. Saat Lin Yi membuka matanya, waktu sudah lewat pukul 8 pagi. Dia telah duduk selama hampir 4 jam, tetapi tidak terasa lama. Banyak pendeta Tao tua di Istana Sanqing dapat melakukan hal yang sama. Kenapa kamu kesini lagi? Membuka matanya, Lin Yi bermaksud menatap pemandangan di kejauhan tetapi yang dilihatnya hanyalah wajah tua Zhang Yufu. Dan kupu-kupu yang hinggap di tangannya pun terbang menjauh. Ingin mendiskusikan sesuatu denganmu, jadi aku datang mencari, kata Zhang Yufu. Namun melihatmu bermeditasi, aku tidak mengganggu. Apa yang ingin kau bicarakan? Jangan bilang ini tentang bertani lagi, kata Lin Yi. Saya bahkan tahu perawatan pasca Natal untuk babi betina, jangan ganggu saya dengan hal-hal yang baru. Ini bukan tentang pertanian, kata Zhang Yufu. Besok adalah festival kuil tahunan, yang sangat penting bagi Istana Sanqing, dan tidak boleh ada hal yang tidak diinginkan. Aku tahu itu. Semua orang di bawah sibuk tanpa istirahat akhir-akhir ini. Saya melihatnya, mereka memang bekerja keras. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Setahu saya, kuil Zengyi memiliki beberapa hal yang juga kami miliki. Sebagai perbandingan, kami tidak kekurangan banyak, kata Zhang Yufu. Dalam istilah populer saat ini, Istana Sanqing kekurangan pesaing inti. Mengesankan, menggunakan jargon internet, Lin Yi mengacungkan jempol, jadi, ide unik apa yang kamu punya? Berdasarkan analisis data besar, perempuan muda memiliki daya tarik yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Zhang Yufu mengelus jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Untuk meningkatkan daya saing inti Istana Sanqing, saya berencana mensponsori Zhuang Xiaoyun dengan sejumlah Balenciaga untuk menghancurkan kuil Zhengyi. Apakah kamu mencoba menghancurkan kuil Zhengyi atau menyenangkan dirimu sendiri? Jangan bilang begitu, adikku. Kultivasi menuntut seseorang untuk menjernihkan indera. Kau belum mencapai levelku, jadi kau tidak akan mengerti maksudku. Maksudnya apa? Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Lin Yi. Mengapa kita tidak mengubah Istana Sanqing menjadi pusat pemandian? Saran Lin Yi. Selatan punya Danau Huaqing di Zonghai, Barat punya Istana Longhu Sanqing. Aku akan mendanai transformasinya, dan kalian akan mendapatkan dividen di akhir tahun. Kalian hanya perlu membuat keputusan yang menentang leluhur kita. Itu ide bagus untuk dipertimbangkan, kata Zhang Yufu dengan ekspresi serius dan berjalan pergi, tampaknya tergoda oleh gagasan mengubah Istana Sanqing menjadi pusat pemandian. Sambil menatap punggung Zhang Yufu, Lin Yi melihat tangannya sendiri. Selama ini, kenapa dia tidak bisa seperti Zhang Yufu? Setelah kembali, Lin Yi makan sesuatu dan pergi ke gerbang tanah terberkati untuk merenungkan kehidupan. Gunung belakang dan gerbang tanah suci merupakan tempat nongkrong yang sering dikunjunginya. Meski sebagian besar waktu, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali mengamati dalam diam. Bermeditasi, menatap, merenung. Melihat surga, mengenali bumi, mengenal diri sendiri. Seperti itu saja. Pada saat itu, Lin Yi melihat sebuah GL8 terparkir di tempat parkir gerbang tanah terberkati. Dari situ turun 6 orang, membawa berbagai perlengkapan, berlama-lama di pintu masuk. Lin Yi dulunya adalah seorang Streamer dan sekilas mengenali mereka sebagai live Streamer. Namun dia tidak terlalu peduli, karena sebelumnya sudah beriklan dengan baik, kedatangan Streamer luar ruangan terasa biasa saja. Hanya sedikit bingung mengapa mereka datang hari ini dan bukannya besok, padahal festival itu akan menarik banyak orang. Sementara itu, Chen Rongrong beserta timnya telah menyiapkan peralatan mereka dan berbicara dengan percaya diri ke kamera. Saudara-saudari terkasih, kita telah tiba di Istana Sanqing Gunung Longhu yang terkenal. Sekarang, saya akan mengajak kalian melihat pemandangan indah di dalamnya. Bab 2617. Kung Fu Tao. Karena di tengah perjalanan, Chen Rongrong memulai siaran langsungnya. Ditambah pemanasan awal, jumlah orang di ruang siaran langsung dengan cepat melampaui 100.000 plus. Cepat bawa kami masuk, kami sudah lama menantikannya. Saya mendengar bahwa pendeta Tao di Gunung Longhu adalah yang paling otentik, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Itu pasti palsu, menjadi pendeta Tao di sini sama saja dengan memiliki pekerjaan tetap, tidak semisterius yang kau kira. Jangan bicara omong kosong di atas, ini adalah tempat lahirnya Taoisme, tidak seperti tempat lain. Ya, aku juga dengar, kalau para pendeta Tao di Gunung Longhu semuanya menguasai kungfu, cepat bawa kami ke dalam untuk melihat. Chen Rongrong melirik jumlah penonton dan popularitasnya saat ini, merasa waktunya sudah tepat, dia tidak lagi mengendalikan kecepatan dan berkata kepada orang-orang di ruang siaran langsung. Semuanya, jangan khawatir, aku akan mengajak kalian menjelajah sekarang. Chen Rongrong mengangkat teleponnya, bersama timnya, menuju gerbang tanah terberkati. Saat menyaksikan penyiar wanita dan grupnya, Lin Yi teringat akan seorang pembawa acara wanita, Zhang Xiaoyu, saat ia sedang melakukan siaran langsung. Mereka sekarang jarang berhubungan, hanya mengobrol sesekali, memberinya sedikit dukungan, dan dia tampaknya telah menjadi tuan rumah ulung. Mengikuti turis lainnya, Chen Rongrong tiba di Istana Sanqing. Karena setelah makan malam kemarin, mereka sudah mengunjungi kuil Zhengyi. Jadi, meskipun Istana Sanqing juga cukup besar, mereka tenang dalam pendekatan mereka. Keluarga, izinkan saya memperkenalkan Anda, gerbang yang kita lewati saat masuk disebut gerbang tanah suci. Kudengar bait-bait di kedua sisinya ditulis oleh kaisar-kaisar zaman dahulu, menunjukkan sejarahnya yang panjang. Dan jalan yang sedang kita lalui disebut Jalan Naga, dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai seekor naga pengembara, dan jalannya sangat berkelok-kelok, yang mencerminkan bentuk garis pemisah yin yang dalam diagram Tai Chi Taoisme, yang mencerminkan filosofi Tao tentang harmoni yin-yang, dan Dao mengikuti alam. Sepanjang jalan, Chen Rongrong berbicara dengan fasih, jelas dia sudah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelum siaran. Karena Lin Yi tidak mengetahui hal-hal ini. Jangan lihat hal-hal ini, bahwa kami menemui pendeta Tao di Gunung Longhu. Di internet, mereka mengatakan para pendeta Tao di sini sangat misterius, tidak hanya mempraktikkan seni bela diri Tao yang penuh teka-teki, tetapi juga menangkap hantu dan menangkal kejahatan. Kita harus mendapatkan penjelasannya hari ini. Melihat hadirin mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan ini, Chen Rongrong merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Mereka mengarahkan pembicaraan di sini, menyelamatkannya dari membuang-buang kata. Semuanya, jangan terburu-buru, mari kita cari orang yang bisa kita tanya dulu. Kalau memungkinkan, baru kita biarkan mereka mendemonstrasikannya. Kalau belum, silakan follow hostnya. Terima kasih atas dukungannya. Setelah berbicara,
Chen Rongrong mengikuti rute yang ditentukan. Sekitar beberapa menit kemudian, Chen Rongrong melihat seorang pendeta Tao mengenakan jubah Tao biru. Penampilannya biasa saja, usianya sekitar 30-an, dengan beberapa janggut dan janggut lebat di bawah hidungnya, memberikan kesan tidak terawat, di antara orang banyak ia tampak eksotis. Namun tampil di Istana Sanqing di Gunung Longhu tampak jauh lebih alami. Namanya Wu Guiping, dia telah berada di Istana Sanqing selama lebih dari 2 tahun sekarang, tetapi pada umumnya dia bersikap rendah hati, dengan sedikit kehadiran. Jika jumlah orang di Istana Sanqing sama dengan jumlah orang di Kuil Zengyi, kehadirannya pasti akan semakin berkurang. Namun, dialah yang kemarin pagi disuap $50.000 oleh Zhou Jin agar bekerja sama dengan Chen Rongrong dalam menyiapkan rencana ini. Melihat Wu Guiping, Chen Rongrong dengan tenang menghampirinya untuk menyambutnya. Halo, Guru Tao. Guru Tao, saya seorang host online yang sedang melakukan siaran langsung hari ini. Saya ingin berbincang dengan Anda tentang Istana Sanqing untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya Tao. Tidak masalah, silakan bertanya apapun yang kamu mau. Dalam hal akting, Wu Guiping masih kurang, tidak begitu alami. Namun penonton tidak menyadarinya, dan menafsirkan ketidakwajaran ini sebagai rasa malu saat menghadapi kamera. Kata orang, penganut Taoisme turun gunung saat terjadi kekacauan, dan naik gunung saat keadaan damai. Apakah memang selalu ada aturan seperti itu dalam budaya penganut Taoisme? Ya, secara historis, orang-orang saleh Taoisme memiliki banyak kisah tentang penyelamatan rakyat jelata dari penderitaan. Kami tidak menggunakan hal-hal ini untuk menipu. Menurut Guru Tao, orang-orang di Istana Sanqing memiliki keterampilan bela diri yang sesungguhnya. Chen Rongrong mengatakannya dengan sengaja. Dengan cara ini, dia bisa mengalihkan fokus ke Istana Sanqing. Hanya dengan cara ini, setelah menghancurkan reputasi mereka, dia dapat menimbulkan kecaman publik. Tujuannya akan tercapai. Ya, seni bela diri Tao memiliki sejarah yang panjang, banyak keterampilan gaib yang diwariskan hingga saat ini. Hanya saja di era ini, semua orang berfokus pada hal lain, kurang memahami kita. Mendengar jawaban ini, orang-orang di ruang siaran langsung Chen Rongrong menjadi bersemangat. Mereka semula mengira pendeta Tao akan mengatakan agar percaya pada sains, bahwa apa yang disebut kungfu itu palsu. Tanpa diduga, dia mengakuinya secara terbuka. Dan ini, dengan cara yang tidak berwujud, membuka jendela bagi mereka, sekaligus membuka pintu menuju dunia baru. Karena alasan ini, panas di ruang siaran langsung Chen Rongrong langsung mencapai tingkat baru. Wow! Apakah benar-benar ada seni bela diri Tao yang ajaib seperti itu? Orang itu sudah mengatakan demikian, bagaimana mungkin itu palsu? Saya kira dia mengatakan ini untuk menarik wisatawan, setiap orang harus bersikap rasional dan punya penilaian sendiri. Rongrong, dia berkata begitu, cepat minta pendeta Tao ini untuk memperagakan beberapa seni bela diri Tao. Melihat orang-orang di ruang siaran langsung mengatakan ini, Chen Rongrong tetap tenang. Sebagai pembawa acara veteran selama 5 tahun, hasil seperti itu sesuai dengan harapannya. Selain itu, cukup banyak pula wisatawan yang berkumpul di sana. Mereka tertarik dengan seni bela diri Tao yang dibicarakan Wu Guiping, dan sangat menantikan demonstrasinya. Guru Tao, semua penonton di ruang siaran langsung saya ingin melihat seni bela diri Tao yang sesungguhnya, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Ya, tunjukkan saja pada kami. Seorang turis wanita parubaya berkata. Awalnya, kami ingin pergi ke Kuil Zengyi, tetapi ketika menuju ke atas gunung, kami mendengar para pendeta Tao Istana Sanqing menguasai kungfu. Karena penasaran, kami langsung datang ke sini. Ya, kami semua mendengar dari bawah gunung bahwa pendeta Tao di sini menguasai kungfu, jadi kami naik ke atas. Seseorang menimpali. Chen Rongrong melirik acuh tak acuh pada orang yang berbicara. Tidak disangka, beberapa orang ini juga harus diatur oleh Zhou Jin. Jika tidak, mereka tidak akan bekerja sama seperti ini. Chen Rongrong berpikir dalam hati, orang bernama Zhou Jin ini memang cukup tangguh. Tidak hanya menyuap pendeta Tao di Istana Sanqing tetapi juga mencari banyak aktor untuk menyebarkan rumor. Kali ini mereka benar-benar mendorong Istana Sanqing ke garis depan. Jika mereka tidak dapat menunjukkan keterampilan bela diri yang sesungguhnya, reputasi mereka akan hancur. Bab 2618. Rencana yang tepat. Sementara itu, tekanan jatuh pada Wu Guiping. Semua orang menunggunya menampilkan kungfu sesungguhnya. Menghadapi banyak mata, Wu Guiping dengan paksa menekan kegugupannya dan berpura-pura tenang, berkata. Saya harus minta maaf, saya terluka beberapa hari yang lalu dan belum pulih. Wu Guiping menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan perban di bawahnya, membuktikan klaimnya tidak salah. Sungguh disayangkan, seorang turis wanita parubaya berkomentar dengan penuh penyesalan, tanpa berkata apa-apa lagi. Turis lainnya bereaksi serupa, seolah-olah hal ini sudah diduga. Kalian bisa pergi ke tempat lain untuk melihat, semua orang di Istana Sanqing tahu kungfu.
Cari saja beberapa orang untuk mendemonstrasikannya, dan kalian tidak akan kecewa, kata Wu Guiping. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, Master Tao. Chen Rongrong diam-diam menghela napas lega. Wu Guiping terlihat lamban, tetapi tidak bodoh, menjalani sandiwara itu dengan cukup lancar dan menghindari bahaya. Kini tinggal mencari pendeta Tao yang lain untuk memperagakan ilmu bela diri Tao dan menunggu mereka memamerkan diri, sehingga reputasinya hancur. Berdasarkan kejadian sebelumnya, apakah Wu Guiping mengatakan dari awal, saya tidak tahu kungfu, orang-orang di bawah gunung itu berbohong. Hal itu masih dapat mencoreng reputasi, tetapi dampaknya tidak akan sebesar itu. Itulah sebabnya, sejak awal, Zhou Jin merancang skenario ini. Pertama-tama, dia menyewa beberapa orang untuk menyebarkan rumor di kaki gunung, dengan mengklaim bahwa para Taois di Istana Sanqing menguasai kungfu, sehingga menimbulkan antisipasi. Kemudian, didorong oleh rasa ingin tahu, mereka semua datang ke Istana Sanqing. Selanjutnya, Chen Rongrong mewawancarai Wu Guiping untuk memastikan bahwa para Taois di Istana Sanqing menguasai kungfu. Kemudian mereka akan mewawancarai orang lain, jika mereka tidak dapat membuktikannya, Istana Sanqing akan dicurigai melakukan iklan palsu. Reputasi yang telah berusia berabad-abad akan hancur dalam semalam. Di masa depan, Gunung Longhu akan menjadi milik Kuil Zengyi. Wu Guiping berjalan pergi, dan Chen Rongrong menggeser kamera. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk membawa orang-orang dari siaran langsung dan pasukan trollnya untuk mencari pendeta Tao lainnya. Pertunjukannya akan segera dimulai. Semuanya, jangan khawatir, ayo kita cari pendeta Tao lainnya dan minta mereka memperagakan kungfu yang sebenarnya. Wah, Rongrong, ada seorang Taois perempuan di belakangmu yang sangat cantik, cepat lihat ke belakang. Melihat komentar dari siaran langsung, Chen Rongrong berbalik dan melihat Zhuang Xiaoyun dan Li Yongnian. Meskipun para Taois pria di sini tidak terlalu tampan, Zhuang Xiaoyun memiliki penampilan yang luar biasa. Mengenakan jubah Tao, pesonanya yang menyegarkan dan halus terpancar sepenuhnya. Kamu tidak perlu mencari yang lain, temui saja kedua Taois itu, kamu tidak hanya bisa melihat seni bela diri Taois, tetapi juga beberapa wanita cantik. Kalian semua keterlaluan, apa tidak cukup melihatku? Chen Rongrong menjawab dengan malu-malu. Meskipun kamu sudah mencapai peringkat C, terkadang kita butuh perubahan selera. Baiklah kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Chen Rongrong berkata dengan puas, ayo kita wawancarai kedua Taois itu dan lihat apa yang mereka rencanakan. Dengan itu, Chen Rongrong mengangkat teleponnya, diikuti oleh pasukan trollnya dan beberapa penonton yang tidak tahu apa-apa. Mereka berbaris dengan megah menuju Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun. Guru Tao. Mendengar panggilan Chen Rongrong, keduanya berhenti dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, mereka memiliki ekspresi waspada karena dia sedang memegang telepon. Dilihat dari penampilannya, dia jelas-jelas sedang melakukan siaran langsung. Ada apa? Sebelumnya, kami mendengar orang-orang mengatakan bahwa para Taois di Istana Sanqing ahli dalam kungfu, jadi kami ingin Anda menunjukkannya. Apakah itu mungkin? Tanya Chen Rongrong dengan sopan. Li Yongnian tersenyum dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Yang disebut kungfu tidaklah seajaib yang dibayangkan banyak orang, kita harus percaya pada sains. Percaya pada sains. Turis wanita parubaya tadi berbicara. Waktu kita naik gunung, orang-orang bilang kamu di Istana Sanqing punya keahlian panjat dinding, dan sekarang kamu bilang percaya sains. Bukankah ini iklan palsu yang menipu kita? Iklan palsu. Li Yongnian terkejut sesaat, lalu bertukar pandang dengan Zhuang Xiaoyun. Apakah kita mengirim orang untuk berpromosi di kaki gunung? Sepertinya tidak, belum pernah mendengar ada yang menyebutkan hal ini. Li Yongnian mengangguk dan kemudian menoleh ke arah turis di sekitarnya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi kami belum melakukan promosi semacam itu. Perkataannya membangkitkan ribuan gelombang. Bukan hanya pasukan troll tetapi juga beberapa penonton yang tidak tahu apa-apa tidak bisa tetap tenang. Karena memang mereka sudah percaya dengan promosi itu dan menganggap Istana Sanqing pasti lebih baik dari Kuil Zengyi, sehingga mengubah rencana mereka untuk datang ke sini. Tak disangka, yang menanti mereka hanyalah pembicaraan tentang keyakinan pada sains. Kalian di Istana Sanqing keterlaluan, promosikan saja, lalu bantah. Jangan berani-berani. Aku akan melaporkan dan membongkar kedok kalian. Lagi pula, para Taoismu di sini sudah mengakui orang-orang di Istana Sanqing bisa kungfu. Kenapa kau melakukan ini sekarang? Ya, kalau tidak bisa, carilah orang lain. Bukan hanya penonton di tempat, tetapi siaran langsung Chen Rongrong juga menjadi lebih eksplosif. Sebagian besar negatif. Percaya bahwa Istana Sanqing memiliki kecurigaan terhadap iklan palsu dan tidak akan mengunjungi tempat seperti itu di masa mendatang. Melihat reaksi semua orang, Chen Rongrong terkekeh dalam hati. Di dunia ini, sebenarnya tidak ada yang namanya kungfu, kalaupun ada, itu hanya sekadar tinju dan jurus bela diri untuk menjaga kesehatan.
Itu sama sekali tidak seperti aksi panjat dinding yang diperlihatkan di TV. Oleh karena itu, para Taois Istana Sanqing tidak mungkin dapat memuaskan orang-orang yang hadir. Label iklan palsu tentu saja terbukti. Upaya pemulihan di masa mendatang akan cukup menantang. Metode Zhou Jin sungguh luar biasa. Tenang semuanya. Dihadapkan dengan serangan verbal semua orang, Li Yongnian hanya bisa mencoba membujuk dengan baik. Lagi pula, mereka harus menjalankan bisnis dan mendapatkan uang untuk membeli dupa, tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Kami memang tahu beberapa hal, tapi berbeda dari yang mungkin Anda bayangkan. Kalau Anda mau, saya bisa menunjukkan sesuatu. Cepat dan mulai, kami semua menunggu. Tak berdaya, Li Yongnian mengambil pedang dan di bawah tatapan mata halayak, memperagakan gerakan ilmu pedang Tai Chi. Awalnya mereka berpikir setelah tampil, orang-orang tersebut bisa disuruh pergi, tapi tak disangka, mereka malah mengejek. Bukankah ini hanya pedang Tai Chi? Aku melihatnya di taman di lingkunganku setiap hari. Turis wanita parubaya itu berbicara. Kami menempuh perjalanan beberapa jam untuk sampai ke Istana Sanqing, dan hanya ini yang kau tunjukkan. Lantai ini di tempat yang disebut-sebut sebagai tempat kelahiran Taoisme. Bab 2619. Pergi ke dokter. Melihat penonton tidak tertarik, Li Yongnian merasa sedikit ragu. Dia segera menatap Zhuang Xiaoyun, berharap dia bisa membantunya. Tetapi dia juga bingung, benar-benar bingung mengapa para turis begitu terpaku pada hal-hal ini. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat pasti tahu bahwa seni bela diri yang tampaknya ajaib itu palsu. Semua tindakan manusia didasarkan pada ilmu pengetahuan. Sekarang orang-orang benar-benar ingin melihat aksi panjat dinding itu, saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi seni bela diri Tao memang seperti ini, bukan seperti yang kau bayangkan, kata Li Yongnian. Karena yang bisa kamu lakukan hanyalah pedang Tai Chi, mengapa membuat publisitas palsu? Turis wanita parubaya itu berkata. Memikirkan hal seperti itu sungguh memalukan, bahkan untuk dipikirkan. Anda hanya menipu kami dengan cara-cara tercela, menipu kami di sini, kami harus melaporkan Anda setelah ini. Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun saling memandang. Sejauh ini, mereka belum tahu siapa di bawah gunung yang mengatakan hal-hal itu. Mungkinkah pamannya? Li Yongnian bertanya. Itu mungkin saja, kata Zhuang Xiaoyun. Lagi pula, semua pengaturan ini baru saja dibuat oleh paman. Kalau begitu, ayo kita tanya dia, desah Li Yongnian. Kurasa kalau kita tidak memberi mereka penjelasan hari ini, semua ini tidak akan berakhir. Aku juga merasa begitu, Zhuang Xiaoyun melihat sekeliling. Sekitar waktu ini, paman seharusnya sudah berada di gerbang tanah suci, ayo kita cari dia. Li Yongnian mengangguk lalu melihat ke arah turis di sekitarnya. Apa yang kau bicarakan mungkin sudah diatur oleh pamanku. Situasinya lebih jelas baginya. Jika kau masih ingin melihat seni bela diri Tao, ikuti kami. Ayo kita periksa. Kalau tidak puas, kita akan menuntut pengembalian uang dan kemudian melaporkannya. Ya, mari kita lakukan itu. Pasukan troll sangat antusias, dan para penonton di siaran langsung Chen Rongrong juga terpengaruh. Masing-masing bersemangat untuk berdrama, tidak takut untuk membuat sesuatu menjadi lebih besar. Di bawah bimbingan Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun, kelompok itu menuju gerbang tanah terberkati. Pada saat ini, Lin Yi berdiri di tingkat kedua gerbang tanah terberkati, menatap puncak gunung dan langit yang jauh, sesekali melirik orang-orang di bawah yang datang dan pergi. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung, banyak orang saat ini mengatakan ingin melihat seni bela diri Tao. Biasanya, wisatawan tampaknya tidak memiliki tuntutan seperti itu. Namun, Lin Yi tidak menanggapinya dengan serius, diam-diam berspekulasi bahwa popularitas Istana Sanqing sebagian besar telah pulih. Ingin melampaui kuil Zheng Yi pada pameran kuil besok seharusnya tidak menjadi masalah. Saat Lin Yi merenungkan tugas sistem, dia mendengar suara-suara di belakangnya. Ia mendapati bahwa itu adalah Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun yang membawa sekelompok wisatawan ke gerbang tanah terberkati. Selain itu, ada juga streamer wanita yang dilihatnya sebelumnya. Melihat Lin Yi, Chen Rongrong berhenti sejenak. Awalnya dia mengira pendeta Tao di sini semuanya tua, jelek, dan tidak terawat. Tetapi orang di depannya jauh melampaui imajinasinya. Tidak hanya tampan tetapi juga sangat menawan. Seperti sebotol anggur tua, sekali pandang dan Anda mabuk. Bukan hanya Chen Rongrong yang terpikat, tetapi juga para penonton wanita dalam siaran langsungnya. Wow, ada selebritas yang syuting di sini. Pendeta Tao Istana Sanqing ternyata tampan sekali, ya. Orang ini pastilah seorang model yang disewa untuk publisitas. Kamu gila. Mereka bilang orang ini paman mereka, artinya dia pendeta Tao sejati. Tidak mungkin, dia terlalu tampan. Besok adalah pekan raya kuil Gunung Longhu, aku harus bergegas dan memintanya untuk menandatangani tanda tanganku. Melihat orang-orang di belakangnya,
Lin Yi merasakan ada yang tidak beres, mereka sepertinya tidak datang hanya untuk bertamasya. Apa yang sedang terjadi? Paman, beginilah adanya. Li Yongnian berkata. Para turis itu berkata, saat mendaki gunung, mereka bertemu seseorang yang mempromosikan Istana Sanqing, mengaku bahwa pendeta tahu kami menguasai kungfu. Saya ingin bertanya apakah masalah ini tidak diatur oleh Anda. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah meminta siapapun melakukan ini, tapi itu tidak sepenuhnya salah. Anda bisa melakukan Tai Chi Sword atau Tai Chi Boxing, itu akan menyelesaikan masalah. Tapi bukan itu yang ingin mereka lihat, kata Li Yongnian. Mereka bilang ingin melihat kungfu panjat dinding, seperti yang ada di acara TV. Kungfu panjat dinding. Lin Yi terdiam, merasa bahwa orang-orang ini memiliki beberapa pemikiran yang tidak realistis. Apa yang baru saja dia pamerkan sebagai pedang Tai Chi, kita juga bisa melihatnya di tempat lain, dan saya sendiri tahu sedikit. Kalau hanya untuk melihat benda-benda ini, saya tidak akan datang ke Gunung Longhu. Turis wanita parubaya itu berkata. Mereka bilang Istana Sanqing adalah sekte Tao sejati, dengan banyak ilmu bela diri ampuh yang diwariskan turun-temurun, dan bahkan sudah diverifikasi oleh orang-orangmu sendiri. Sekarang, mengatakan kau tidak bisa melakukannya jelas-jelas publisitas palsu. Lin Yi sedikit mengernyit, merasakan ada yang salah. Zhang Yufu, si tua bangka itu, selain mengumpulkan uang dan mengobrol dengan Zhuang Xiaoyun, tidak mengurus hal lain apapun. Jadi selama beberapa hari ini, semua urusan Istana Sanqing diatur olehnya. Meskipun banyak taktik publisitas digunakan, dia tidak mengirim siapapun turun gunung untuk mengiklankan keahlian seni bela diri Istana Sanqing. Jadi, masalah ini mungkin ada kendalanya. Orang-orang yang menuruni gunung mungkin dikirim oleh Kuil Zhengyi. Sedangkan yang dimaksud dengan, diverifikasi oleh orang-orang Anda sendiri, hal itu memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun kini, ada masalah tepat di depannya. Jika dia tidak menyelesaikan kelompok ini, dia akan dicap dengan publisitas palsu. Meskipun dia tidak takut dengan pemeriksaan oleh departemen terkait, reputasi Istana Sanqing akan sangat terpengaruh. Dalam industri video pendek yang tengah berkembang pesat saat ini, entah itu orang-orang ini atau pemirsa Streamer, mereka dapat memperbesar masalah ini secara besar-besaran. Hal ini akan sangat mempengaruhi persembahan dupa ke Istana Sanqing. Dan selama masa kritis ini, kelalaian apapun dapat memengaruhi penyelesaian tugas sistem. Dia masih harus memikirkan solusinya. Memikirkan hal ini, Lin Yi menyesuaikan sikapnya. Pertama, beritahu aku jenis kungfu apa yang ingin kamu lihat. Kami ingin melihat kungfu panjat dinding seperti yang ditayangkan di TV. Jangan membodohi kami dengan seni bela diri muluk dari kompetisi, itu tidak menarik. Juga, aku lihat di acara TV kalau para master bisa menebas pedang dan menghancurkan batu dari jarak jauh. Bisakah kau menunjukkannya? Tanya seorang pria botak. Lin Yi meliriknya. Maksudmu kau ingin aku menghancurkan batu tanpa ada yang menyentuhnya? Ya, itulah yang kumaksud. Tidakkah kau merasa idemu bodoh? Lin Yi berkata tanpa berkata-kata. Daripada bepergian, lebih baik kunjungi rumah sakit dan periksakan diri Anda. Bab 2620. Mengejutkan penonton. Setelah Lin Yi membalas, si botak langsung tenang. Dan apa yang dikatakan Lin Yi tidak mengundang rasa dendam. Mengharapkan seseorang dapat memotong batu dari jauh, orang ini benar-benar gila. Chen Rongrong melirik siaran langsungnya, berharap menemukan dukungan. Namun tak disangka, hampir seluruh penonton mendukung Lin Yi. Siapa si orang gila ini? Orang ini benar-benar pecundang, memotong batu dengan ki pedang, pasti gila. Orang jelek selalu bertingkah, menjijikkan. Menghadapi situasi sepihak dalam siaran langsungnya, Chen Rongrong tidak bisa berkata banyak dan hanya bisa menaruh harapannya pada orang lain. Berharap seseorang akan turun tangan dan mengacaukan segalanya. Kalau begitu tunjukkan kami hal lain. Si botak menjawab, tidak mau menyerah. Orang-orang di bawah gunung bilang pendeta tahu di Istana Sanqing menguasai kungfu, setidaknya kamu harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Melihat situasi saat ini, Lin Yi tahu dia harus melakukan sesuatu hari ini untuk meredakan keadaan. Chen Rongrong menghela napas lega, karena dia setuju, dia berhasil. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu kungfu, apa yang dilakukannya pasti tidak akan memuaskan penonton. Dengan cara ini, tujuannya tercapai. Mengikuti jejak Lin Yi, mereka tiba satu demi satu di bawah gerbang tanah terberkati. Paman Master, orang-orang ini agak licik dan sulit dihadapi, apakah Paman yakin tidak apa-apa, bisik Zhuang Xiaoyun. Tidak masalah, kata Lin Yi. Cepat pergi, ambilkan aku pisau. Oh, baiklah, aku akan pergi sekarang. Zhuang Xiaoyun mempercepat langkahnya dan pergi, sementara yang lain mengikutinya perlahan, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Guru Tao, kungfu sungguhan apa yang akan kau tunjukkan pada kami? Tanya seorang turis wanita parubaya. Jangan terburu-buru, kamu akan segera mengetahuinya.
Tak lama kemudian, Zhuang Xiaoyun kembali sambil membawa pisau dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Istana Sangqing memiliki beberapa benda ini, tetapi Lin Yi tidak pernah menyentuhnya. Dia menimbangnya di tangannya, merasa benda itu agak ringan, tidak terlalu praktis, harus diusahakan semampunya. Kalian semua ingin melihat kungfu sungguhan, kan? Hari ini aku akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sambil memegang pisau, Lin Yi menunjuk ke meja batu di sampingnya dan berkata, aku akan menggunakan pisau untuk membelah meja batu ini, apakah itu termasuk kungfu sungguhan? Mendengar ini, semua orang terkejut. Terutama dalam siaran langsung Chen Rongrong, diskusi menjadi lebih intens. Tidak mungkin, saya rasa tidak bisa dibelah, mungkin kalau dipukul pakai palu. Menurutku juga begitu, pakai pisau tidak akan berhasil, bilahnya terlalu tipis, tidak bisa menahan tenaga. Jangan lupa, dia cuma bilang mejanya harus dibelah, bukan dihancurkan total. Kalaupun cuma dibuka sedikit, tetap dihitung pecah. Dengan perspektif itu, saya mengerti, sepertinya tidak terlalu sulit. Melihat diskusi di siaran langsung, Chen Rongrong tetap diam. Sebagai streamer besar, dia jelas tidak bisa membuat keributan di muka umum. Dan dia meramalkan hasil ini dan dapat memimpin pasukan troll untuk bergolak nanti. Jika Anda benar-benar bisa membagi meja, Anda pasti mendapatkan kungfu yang sesungguhnya, kata turis wanita parubaya itu. Senang mendengar kabar itu darimu. Si botak yang tadi disindir berkata, biarkan aku perjelas, kalau kau hanya memotong sedikit, itu tidak terhitung kungfu sungguhan, jangan membodohi kami. Chen Rongrong menunjukkan senyum tipis. Keduanya sungguh hebat, uang yang dikeluarkan tidak sia-sia, mereka benar-benar berbicara ketika dibutuhkan. Baiklah, baiklah, semuanya mundur sedikit untuk menghindari cedera, kata Li Yongnian. Kerumunan itu mundur, Lin Yi memegang pisau di tangan, lalu mengumpulkan ki dan kekuatannya. Dia memperkirakan dalam benaknya, yakin untuk menghancurkan meja menggunakan Mikazuki Munechika milik Mitsui. Namun menggunakan pisau besi tua ini mungkin memerlukan usaha. Melihat sikap Sok Lin Yi, turis wanita parubaya dan si botak menatap dingin dengan ekspresi mengejek. Mereka sudah membayangkan hasilnya dan bahkan memikirkan apa yang harus dikatakan. Xiaoyun, apakah menurutmu Paman Master bisa melakukannya? Melihat kerumunan orang mengerumuni mereka, Li Yongnian bertanya pelan, jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu, telapak tanganku berkeringat. Kamu lebih baik dariku, selangkanganku basah oleh keringat. Sekarang kita hanya bisa mengikuti arus, selain percaya pada Paman Master, kita tidak punya pilihan lain. Li Yongnian berkata tanpa daya, tetapi hatinya masih tergantung dalam ketegangan. Di lokasi, tidak hanya ada penonton tetapi juga orang-orang yang melakukan streaming langsung. Jika ini buruk, pasti akan berdampak pada festival kuil besok. Semua usaha akan sia-sia. Saya rasa dia tidak akan berhasil, bahkan menciptakan celah pun akan menjadi anugerah. Semua orang tidak boleh berharap banyak, kata seseorang dalam siaran langsung tersebut. Kamu iri dengan ketampanannya, bodoh. Benar, asal dia tampan, siapa peduli kalau dia bisa kungfu. Kalau tidak, ngapain juga pakai senjata nuklir. Melihat komentar di siaran langsung, Chen Rongrong terdiam. Apakah ketampanan benar-benar bisa membuat seseorang berbuat sesuka hatinya? Itu terlalu banyak. Saat semua orang tidak memperhatikan, suara seperti ledakan terdengar. Meja batu di depan Lin Yi hancur berkeping-keping. Meja batu berdiameter 1 meter itu hancur menjadi lebih dari 10 bagian. Suasana yang tadinya ramai kini sunyi senyap seperti kuburan. Bahkan bernapas pun berani. Sebelumnya, pasukan troll bayaran Zhou Jin semuanya menunggu untuk melihat lelucon Lin Yi. Paling banter, mereka mengira dia hanya bisa memotong sedikit saja. Sekarang, dia memecahkan meja yang panjangnya lebih dari 1 meter. Membuat semua orang tercengang. Semua mulut membentuk huruf O. Rasanya seperti bermimpi. Hasil ini seharusnya memuaskan semua orang. Lin Yi berbalik dan berkata. Siaran langsung Chen Rongrong meledak. Keren banget. Pakai pisau jelek buat pecahin meja batu. Tidak menyangka dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat kompeten, sungguh perpaduan antara kecantikan dan kekuatan. Aku sangat menyukainya. Aku tidak bisa menahannya lagi, aku harus pergi ke istana Sangqing Gunung Longhu besok. Tiket sudah dipesan, aku mau ketemu cowok ganteng itu. Dalam siaran langsung yang sedang berlangsung, Chen Rongrong tertegun sejenak. Hasil ini jelas bukan apa yang diantisipasinya. Beberapa detik kemudian, Chen Rongrong tersadar, mendapati arah siaran langsung telah berubah total. Bukan hanya kaum wanita, bahkan kaum pria yang sungguh-sungguh menganggap Lin Yi mengagumkan, mulai memujinya habis-habisan. Melihat pemandangan ini, Chen Rongrong mengerutkan kening. Jika keadaan terus seperti ini, siaran langsung hari ini tidak akan lagi menjelek-jelekkan istana Sangqing, tetapi malah mempromosikannya. Dia masih perlu memikirkan caranya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.